Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mantan PJ Bupati Bandung Barat ditahan karena diduga terlibat korupsi pasar Cigasong di Kabupaten Majalengka. Seorang mahasiswa menjadi bandar sabu-sabu di Kota Bogor, pelaku terbongkar dari pengiriman paket narkoba. Dampak sekolah favorit dan letak sekolah berdekatan, sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Tasikmalaya justru kekurangan siswa baru sehingga ruang kelas kosong. Sejumlah sekolah SMP di Kota Tasikmalaya mengalami kekurangan siswa sehingga banyak ruang kelas yang kosong. Diduga kuat para siswa lebih memilih sekolah favorit sehingga sejumlah sekolah non-favorit justru kekurangan siswa. Tahun ajaran baru sudah mulai, namun sejumlah ruang kelas di SMPN 18 Kota Tasikmalaya justru kosong. Dari 8 kelas yang tersedia, hanya 4 ruang kelas yang terisi. Pihak sekolah mengaku kesulitan mendapatkan murid baru lantaran para orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang berada di pusat kota. Program zonasi yang awalnya untuk pemerataan justru tidak berjalan efektif. Siswanya sih, saya rasa cukup ke depan dari semua kota. Kalau semuanya dibagi rata gitu, semuanya nggak ada yang kelebihan rombol gitu. Misalkan kan kalau di kota itu mintanya 11. Nah, otomatis yang ke pinggir-pinggir itu sekolah pinggir akan berkurang itu siswanya. Jadi kesedot ke SMP favorit lah mungkin ya Pak ya? Kalau dulu SMP favorit itu gitu. nggak ada istilah itu favorit. Tapi SMP kota gitu ya? Kota, ring satu lah. Ring satu ya. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan di sejumlah sekolah favorit yang membuka maksimal 11 ruang kelas harus terisi seluruhnya. Akibatnya sekolah-sekolah yang berada di pinggiran atau bahkan pedalaman sulit mendapatkan siswa. Kondisi serupa juga terpantau di SMP 19 Kota Tasikmalaya. Dari target 330 calon siswa, hanya 150 calon siswa yang mendaftar. Akibatnya, dari 11 ruang kelas, hanya 6 ruang kelas yang terisi. Selain karena fenomena sekolah favorit, letak sejumlah sekolah yang berdekatan membuat sekolah sulit mendapatkan siswa baru. Ruang kosong? Masih banyak. Masih ruang kosong ya? Biasanya digunakan untuk aula saja, pertemuan. Penyebabnya apa Ibu? Penyebabnya mungkin wilayah lebih dahulu banyak sekolah tingkat SMP, ya mulai dari MTS-nya, kemudian SMP negerinya, kemudian swasta, ditambah juga ada terbuka. Oh gitu ya. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, termasuk kemungkinan menutup sekolah yang kekurangan siswa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Harga cabai rawit di Pantura, Subang naik 2 kali dalam sepekan. Diduga perubahan cuaca menjadi penyebab mahalnya harga cabai. Komoditi cabai rawit di pasar tradisional Subang harganya semakin pedas. Betapa tidak, dalam sepekan harga cabai naik sebanyak 2 kali. Cabai rawit hijau yang selama ini dijual seharga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai rawit merah. Sebelumnya dijual seharga Rp45.000, kini menjadi Rp65.000 per kilogram. Kondisi ini menyulitkan warga, terutama ibu-ibu. Mereka mengeluh harga cabai di pasaran yang terlalu tinggi. Sekarang harga pasar gimana? Ya melonjak sih Pak, naik terus, jadi membingungkan buat para pembeli. Buat para pedagang juga kadang kan mau dinaikin harganya, kadang yang belinya kagak mau, naik 1.000 juga nggak mau. Ya harapannya sih harga-harga bisa dinormalkan aja gitu Pak. Naik lagi Bu? Naik lagi, jadi pusing, makanya sambal mah gratis. Gitu ya? Iya. Ibu dagang untuk ini apa?
untuk apa? Masakan. Ya iya dengan masakan. Harapannya apa, Bu? Harapannya ya cepet turun, harga-harga cepet turun. Jadi supaya banyak untungnya. Diduga harga cabai mahal karena pengaruh cuaca. Karena perubahan cuaca menyebabkan berkurangnya hasil panen. Oren sama buncis lagi naik. Kenaikannya karena apa, Bang? Mungkin cuaca sih. Kalau yang rawit hijau awalnya berapa? Awalnya dari 45 jadi 55. 10.000. Kalau oren? Kalau oren dari 55 ke 65. Sama 10.000. Selain cabai, harga sayur juga naik. Yang paling signifikan terjadi pada buncis. Buncis yang semula seharga Rp15.000 kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Harga minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi berdampak kepada penjual gorengan di Kabupaten Bogor. Omset mereka turun sebab harga minyak mahal, tapi pedagang tidak berani menaikkan harga jual gorengan karena takut kehilangan pelanggan. Harga minyak kita yang dijual dengan harga tinggi Rp17.000 per liter membuat pedagang gorengan di Cilengsi, Kabupaten Bogor menjerit. Apalagi pemerintah ingin menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita. Tak hanya minyak subsidi, minyak goreng curah juga ikut-ikutan mahal. Kondisi seperti ini membuat pedagang gorengan pusing 7 keliling karena mereka serba salah. Omset mereka turun karena harga minyak mahal. Sementara di sisi lain mereka tak berani menaikkan harga jual serta merubah ukuran gorengan karena takut kehilangan pelanggan. Minyak sekarang lagi naik terus. Naik terus ya? Ini gimana pedagang sini berdampak nggak sih? Ya, kena dampak banget. Tahu nih, pemerintah sekarang. Berapa sih harga minyak sekarang? Harga minyak yang surah 17.000 sekarang. Sebelumnya? Sekilonya sebelumnya cuma 13,5 apa 13. Kalau minyak kita? Yang kita seliternya 17. Yang kita sebelumnya berapa 15 sama 14 ya. Saya biasa beli yang 2 literan sih. Harapannya sebagai pedagang Bang gimana Bang? Ya pengennya sih ya harus bisa turunin seperti harga yang normalnya gitu. Warga hanya berharap pemerintah dapat menstabilkan harga minyak goreng di pasaran agar kondisi ekonomi warga kembali stabil. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.